Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu kedua bulan Desember tahun 2025. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan Advent kedua dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema mengenali panggilan keselamatannya. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesus bin Sirach 48 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 9 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 80 ayat 2ac, 3b, 15 sampai dengan 16 dan ayat 18 sampai dengan 19. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 3 ayat 4 dan ayat 6. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam kitab Maleakhi 4 ayat 5 untuk ayat 10 dan Injil Matius 11 ayat 14 untuk ayat 12. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, tanggal 16 Desember 2023, tanggal 10 Desember 2022, tanggal 11 Desember 2021, dan tanggal 12 Desember 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13 masih berbicara tentang Yohanes Pembaptis, sama seperti bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 yang mengambil dari Injil Matius 11 ayat 11 sampai dengan 15 dan hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 yang mengambil bacaan dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Penolakan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis juga dialami oleh para nabi besar dalam perjanjian lama dan para rasul dalam perjanjian baru. Umat pada masa itu seringkali mengabaikan mereka, bahkan menganiaya para utusan Allah Tritunggal Maha Kudus tersebut. Pada zaman ini, Allah Tritunggal Maha Kudus tentu memakai banyak rohaniwan dan awam untuk mewartakan kabar baik keselamatan kerajaan Allah. Pertanyaan pertama adalah, apakah kita cukup peka untuk mengenali dan memahami pewartaan serta panggilan keselamatan tersebut? Ada begitu banyak mujizat atau hal besar telah dilakukan Allah Tritunggal Maha Kudus bagi kita selama ini. Namun kita kurang sadar dan terlalu fokus pada diri kita sendiri.
Kesehatan yang diberikan Allah Tritunggal Maha Kudus saat ini sesungguhnya juga adalah sebuah mukjizat yang Dia berikan bagi kita. Seperti pada saat kita mengalami dan melewati pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat itu, sesungguhnya bisa menjadi kesempatan baik dan berharga buat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus hendak menyelamatkan kita melalui berbagai cara yang kadangkala tidak kita sadari dan kita menolaknya. Sebaliknya, kita justru ingin mengatur Allah Tritunggal Maha Kudus agar berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan diri kita sendiri. Pertanyaan kedua adalah, apakah kita percaya bahwa mukjizat Allah Tritunggal Maha Kudus tidak hanya hadir dalam wujud yang luar biasa, tetapi juga bisa hadir dalam hal kecil sekalipun? Kegiatan seperti berdoa, membaca firman Allah Tritunggal Maha Kudus, dan mengikuti pengajaran yang diberikan hamba-hamba Allah Tritunggal Maha Kudus akan sungguh-sungguh membantu kita untuk semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus Kristus mengajak kita untuk terus memperbaiki diri dan hidup menurut kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus di sepanjang hidup dan kehidupan kita di dunia ini, agar pada akhirnya kita dapat menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus sudah menunjukkan jalan agar dapat sampai pada kehidupan dan kebahagiaan abadi di surga, yaitu melalui jalan pertobatan. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus akan memakai diri kita pula untuk menjadi salah satu saluran berkat-Nya dalam membawa kabar baik keselamatan kerajaan Allah kepada orang-orang terdekat di sekitar kita dan orang-orang yang akan kita jumpai di sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Selamat beribadah dan melayani sesama demi kemuliaan namanya. Terima kasih dan shalom.